Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak sedang puasa sunat. Mudah-mudahan sampai hari azan maghrib nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, bil khusus Bapak Profesor Dr. Bintal Amin beserta seluruh jajarannya, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya jarang-jarang berpantun, tapi karena tadi pembawa acara pantun mesti wajib bumi Melayu, sedangkan yang datang dari Jawa pun mereka menyiapkan pantun, bahkan 2-3 hari menghafalnya. Anak raja menunggang gajah, gajah ditunggang ke batu belah. Lama sudah berceramah, baru ini disambut karpet merah. Jadi kalau ditanya kapanlah Ustadz disambut pakai karpet merah, barulah hari ini. Tolong nanti dipoto, update status, tuliskan pantun tuh di atas. Setelah itu tengok sore nanti berapa like. Saya diminta akan tausiah tentang pemuda. Dalam bahasa Arab ada 12 proses manusia dari sejak awal sampai mati dalam bentuk fisik, physically. Yang pertama disebut dia nutfah. Maaf cakap, nutfah sperma. Ini dia tak bisa diajak kerjasama. Belum ada orang kerjasama fakultas perikanan dengan sperma. Setelah 40 hari berubah dia menjadi nutfah. Dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah menempel, darah yang menempel di dinding rahim. Orang Arab menyebut permen karet alaq. Alaq kata dia, karena menempel, permen karet. Pacat lintah juga disebut alaq, karena dia menempel ke kulit, kecil menggelembung, besar jatuh kenyang. Maka kalau ada kawan suka nempel aja alaq. Ini pun tak bisa diajak kerjasama. 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, berubah menjadi mudghah, segumpal, sekepal, sesuap, yaitu daging, segumpal daging. 40 hari juga berubah menjadi izam. Yang keempat, tulang. Tulang di dalam rahim. Ada tulang di luar rahim. Tulang Hasibuan, Sregar, Nasution. Itu dah keluar dia udah. Yang di dalam tadi, mohon maaf alat kita tersudah mah. Allah masudah. Izam, tulang. Setelah itu berubahlah menjadi makhluk yang sempurna. Itu yang disebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin, janin. Maka disebut ini sesosok janin. Janin diambil dari 3 huruf, jim, nun, nun. Jan, jin, jannah, janin. Artinya tak nampak. Kenapa janin itu tak nampak? Karena dia dibalut oleh 3 kegelapan. Kulit rahim, kulit plasenta, kulit perut. Maka disebut fi zulumatin salas, 3 kegelapan. Janin pun tak bisa diajak bekerja sama. Setelah itu dia keluar ke atas dunia, berubah menjadi sobi. 4 tahun ke bawah sobi. Tak bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Karena kita pesan dia baik-baik, nah duduk di sini ya, ya kata dia. Begitu kita maju, dia pun ikut ke muka. Ini sobi namanya. Sobi tak boleh bawa ke masjid. Kalau kita gini kan dia, shh. Habis itu kita pula digitukan. Sobi. Setelah itu masuk fase yang ke-7, namanya mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana tidak. Nanti kalau sampai pengajian emak jangan ribut ya. Ini mumayyiz. Setelah itu masuk umur yang ke-8, amrad. Bukan pakai dad, pakai dal, amrad. Yang baru tumbuh janggut, belum cukur. Macam saya inilah belum tumbuh. Amrad. Disebut juga dengan aqil baligh.
Aqil diambil dari 3 kata, 3 huruf. Aqala, aqil artinya tali. Kenapa disebut dia bertali? Karena dia sudah punya akal, akil, akal, tali mengikat hawa nafsu. Maka disebut aqil baligh. Kalau tertangkap, akil mukhtar. Akil baligh. Karena ada yang baligh tapi tak akil. Maaf cakap, itulah anak yang idiot. Itu bukan permintaan dia, takdir dari Allah. Umur 15 tahun, akal 5 tahun. Dia baligh tapi tak akil. Maka yang 8 ini akil baligh. Siapa yang wajib solat? Akil baligh. Siapa yang wajib puasa? Akil baligh. Siapa yang wajib haji? Akil baligh. Adapun orang yang baligh tidak akil, tak wajib. Makanya kalau ada adik-adik tadi tak solat subuh, itu baligh tapi tak akil, belum wajib lagi. Yang ke-9, setelah akil baligh barulah dia masuk syabab. Inilah anak muda. Dalam bahasa Arabnya namanya syabab. Umur syabab itu sampai berapa? Tadi Pak Dekan mengatakan kita ini sebetulnya masih pemuda. Jangan salahkan. Karena syabab itu sampai umur 50 tahun. Itu masih syabab lagi. Ustadz, saya 27 lagi. Lahir 1977, sekarang 2017, umur pas 40, walaupun kelihatannya macam semester 7. Akil baligh syabab, pemuda. Banyak orang yang casingnya syabab tapi isinya tua, bawaannya mau marah-marah aja. Orang tua itu kan gitu, asal mau ngamuk sedikit patah kursi, ngamuk sedikit patah meja, mau marah saja. Setelah syabab lewat, baru masuk yang ke-10, namanya kuhulah. Kuhulah sudah tua tapi belum terlampau tua. Setelah kuhulah baru masuk yang ke-11, syaikhuhah. Itu yang dipanggil syekh. Maka kalau saya dipanggil yang terhormat Syekh Abdul Somad, saya marah, karena syekh itu artinya orang tua. Bukan nanti panggil saya syekh, ustaz aja lah, udah tua. Yang terakhir kali yang 12, apa dia? Mayit. Game is over, habis, selesai. Jadi di antara 12 fase anak tangga ini, mana yang paling produktif manusia itu? Syabab. Makanya dalam lagu Arab, ya syabab, yallah 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 ya syabab. Yallah artinya ayo bergerak, syabab, wahai pemuda. Makanya ada dibuat syabab, persatuan pemuda kaum muslimin. Ya ma'syaras syabab, kata Nabi, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang di antara kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa anak muda itu disuruh menikah? Karena libido seksual tinggi, maka dia harus disalurkan dalam olahraga. Kemana kalian? Mau main futsal pak, dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sholat asar, maghrib, isya, jamak 1. Mana bisa? Main futsal tak salah, tapi sampai meninggalkan sholat maghrib, apa alasan kalian? Untuk menghilangkan libido seksual. Bukan begitu. Olahraga kita 3. Yang pertama, rimayah, memanah. Memanah. Tapi 1 busur panah ini mahal, 1 juta. Saya ada pelatih pemanah di Batam, Ustadz Somad, saya mau kasih Ustadz 1 busur untuk memanah. 1 busur ini 1 juta Pak Ustadz. Mana ada duit kami mahasiswa? Sedang mau buat acara aja tadi lagunya ya dana ya dana. Ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana, la 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 la. Maka ambillah batang sapu yang terbuat dari rotan, kasih karet, lobangi tengahnya. Dulu saya buat gambar profil saya di WA, saya sedang memanah. Datang jamaah dibuatnya, selamat datang Ustadz Somad Hood gitu. Bilangnya pula saya kelanjutan Robin Hood. Akhirnya saya tukar foto itu daripada jadi bahan ejekan. Turun saya dari Masjid Al-Falah, datang beberapa anak muda. Ustadz Somad, tolong pegang busur, saya pegang. Tolong tarik Pak Ustadz, saya tarik. Tolong panahkan Pak Ustadz. Kemana? Tah kemana-mana pergi anak panah. Yang penting foto, update status. Ini untuk membangkitkan semangat memanah. Yang kedua, sibahah.
berenang. Yang ketiga, rukubul khail, menunggang kuda. Tapi kuda ini mahal, satu ekor 70 juta. Di Okura, dekat Danau Buatan, ada kawan sahabat kita, Ustadz Al-Ma'mur, dia punya pesantren. Adik-adik nanti pergi ke sana, latihan memanah, latihan berkuda. Tapi ini bayar Pak Ustadz, lagi-lagi dana. Yang gratis ini apa? Berenang. Pergi ke jembatan Leton, terjun ke bawah. Insya Allah berenang kalian situ, bukan cuma nafsu libido seksual yang hilang, orangnya hilang sekalian. Gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda kita ini mesti dibuatkan programnya. Alhamdulillah Pak Dekan peduli. Berapa banyak saya menghadiri, selalu diwakili. Berikut ini mari kita sambutan dari Pak Dekan atau yang mewakili. Berikutnya dari Pak Kades atau yang mewakili. Berikutnya dari atau yang mewakili. Memang jadi wakil ini enak. Contohnya wakil gubernur, jadi gubernur. Tapi anak muda ini mesti kita kasih support. Alhamdulillah Pak Dekan berapa kali saya hadir datang. Maka anak-anak muda ini bangkit semangat. Masalah kita tak bisa ngasih duit, tak apa-apa. Yang penting support kita. Akhirnya jadilah kegiatan-kegiatan yang luar biasa kalau kita tengok. Apa kegiatan yang mereka buat? Lomba tingkat SD hingga mahasiswa da'i. Ini penting. Yang buat menyambut 1 Muharram ceramah makan. Nanti Maulid Nabi ceramah makan. Isra Mi'raj ceramah makan. Ini tak betul. Saya selalu menyampaikan, termasuk pagi tadi kuliah pengajian subuh, buat lomba. Saya baru menyampaikan subuh tadi Masjid Cipta Karya supaya buat lomba, anak perikanan sudah buat. Kalau dilatih anak-anak SMP ini da'i, dia tidak mesti jadi ustadz. Walaupun kepalanya perikanan, sains teknologi, tapi dia bisa kasih kultum. Saya pernah hadir dalam salah satu acara KKN, mahasiswa pembawa acara, nampak betul, kasihan tengok dia bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, keringat dingin, padahal malam salat isya, mau tarawih. Tapi kalau dia dari perikanan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah buatkan lomba da'i. Yang kedua, mading. Mading ini cikal bakal untuk menulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jadi adik-adik yang punya karya menulis bagaimana budidaya ikan, bagaimana membuat ikan lele bisa sebesar ikan paus. Anak Indonesia tinggal di negeri maritim banyak laut tapi kekurangan gizi. Ini kan sama dengan mati ayam di lumbung padi namanya. Padahal kita punya tanah gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Dicampakkan aja batang ubi itu ke belakang, tak usah tengok, tumbuh bertunas walaupun sungsang. Begitulah suburnya. Tapi coba tengok di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ditancapkan satu batang korma, mesti ada satu keran air di bawah. Kalau tak ada, mati. Tapi kita diajarkan bercocok tanam. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati sakaratul maut, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Tanam. Kalian bisa apa? Saya cocok tanam Pak Ustaz. Fakultas Pertanian. Kalian bisa apa? Kami beternak ikan Pak Ustaz. Ternak ikan. Ini maka dia bisa memberikan tulisan. Yang bisa memberikan ngomong, speech, pidato, ceramah, tausiah, kultum, khutbah. Yang tak bisa menulis. Saya untuk ngomong tak bisa Pak Ustaz, kacau kata-kata saya, tapi menulis saya lancar, mantap. Saya bercakap tak bisa, menulis pun tak bisa, mati aja lah. Nasyid. Nasyid ni seni Islam. Darah seni yang ada dalam diri tak bisa dibuang. Sampai-sampai dalam Islam itu Al-Fatihah pun ada nasyidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Mana kalau ada Fatihah? Gimana kalau Fatihah tak ada lagunya? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ada pula lagu dari Saudi Arabia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Lain daerah lain, selama masih bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Tapi kalau masuk lagu Melayu tak bisa. Alhamdulillah, oh tak bisa itu.
akapela. Jadi akapela tu tak ada. Mungkin nanti kalau pakai gitar, pakai keyboard, nanti dikatakan orang, oh ini musik ni haram. Bisa pakai. Kami ketika belajar di Mesir, di Kairo, ketika sudah jemu lelah Syekh munsyid artinya yang melakukan nasyid. Fadal nyanyikan mereka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mereka nasyid. Setelah itu segar balik, refreshingnya pakai nasyid. Karena bagaimanapun juga ada darah seni mengalir dalam diri manusia. Ini tak boleh dibunuh. Karena kalau dia bunuh, dia akan lari ke lain. Itu dengan anak-anak muda pergi ke karaoke. Ayo kita lagu dangdut sebentar, agak 2-3 lagu. Yang racun kucing garong. Ayo kita ke karaoke sebentar. Aku sudah hijrah. Kau tak tahu aku ni anak perikanan. Kami sudah masyarakat komunitas hijrah, anak muda hijrah. Jangan ajak aku karaoke. Allah, sekali aja say no tu karaoke. Gitu. Ayolah, aku yang bayar. Ayolah. Rupanya karena tak ada yang bayar. Apalagi di situ iklannya 10.000 1 jam. Setelah dia mantap nasyidnya, kaligrafi, bentuk tangannya sama, tapi yang satu menulis itu Masya Allah cantik indah pakai tinta emas. Di ujungnya ada nama Muktamar. Orang paling hebat kaligrafi di Riau ni Haji Muktamar. Tengok di Masjid An-Nur yang di depan tu, innama ya'muru masajidallah, ujung Muktamar, Haji Muktamar. Pergi panggil Tuan Haji Muktamar, rumahnya Jalan Sembilang. Minta belajar sama dia bagaimana kaedah masjid di Brunei Darussalam, di Kuala Lumpur, di Singapura. Kita bangga sebagai orang Riau. Siapa penulisnya? Haji Muktamar. Ini orang Riau, ini luar biasa. Kemudian Hafiz 30 juz apa juz 30. Untuk tahap pemula juz 30 aja dulu. Nanti udah agak-agak lama baru juznya itu dibalikkan ke depan 30 juz. Bangkit kepercayaan dia. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Apa kata orang tuanya di ruang tamu? Ya Allah, anakku memang bukan mahasiswa UIN, Unri, Fapertapet, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, tapi bacaan Qurannya begitu dibuka tak ada. Apa? MP3 dulu. Cara pendaftaran via SMS, telepon dengan format nama. Cara pembayaran lagi-lagi ya dana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian, anak muda inilah harapan ke depan. Kenapa Ustaz Somad kalau diundang ke mahasiswa itu semangatnya? Bahkan video waktu direkam dulu acara di Unri itu yang banyak viral itu. Bahkan orang menyerang saya pun gara-gara video itu dah. Video di Unri itu banyak pertanyaan. Ini di mana nih di Unri? Kenapa begini? Di-cut tak siapa yang motong, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas niat kita baik. Kalau ceramah saya di depan anak muda, bangkit semangat luar biasa. Tapi kalau sudah audiensnya itu menunduk. Judul kita subuh ini tentang menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau anak-anak muda, bagaimana visi misi Riau ke depan menjadi tuan rumah negeri Melayu yang religius dan agamis, menjadi tuan rumah bangsa Melayu, truly of Malay. Kalau mau menengok Melayu yang asli, bahasa Melayu dari Riau, budaya Melayu, datanglah ke Riau. Kita bangga 4 kerajaan Melayu: Siak Seri Indrapura, Pelalawan, Indragiri, Riau Lingga, yang sudah satu memisahkan ke Kepri, dan semuanya ini Melayu, dan Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Saya bukan Melayu, bukan Minangkabau, saya Jawa Pak Ustaz. Jawa adalah Islam. Kerajaan buah maja, pahitnya luar biasa, maka disebut dengan moco pahit. Kalau manis, polu ke moco.
Lalu kemudian tumbang kerajaan Majapahit, bangkitlah kerajaan Demak. Masjid Demak sampai hari ini tegak berdiri. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus. Kebangkitan Islam di Jawa. Jawa adalah Islam. Aku orang Mandailing Pak Ustaz. Aku bukan orang Jawa, bukan. Oh, Mandailing adalah Islam. Maka disebut nama Kabupaten Madinah. Bukan Madinah Al-Munawwarah, Mandailing Natal. Di sana ulama-ulama besar. Ada Imam Masjidil Arab namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Minkabawi, Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib punya murid namanya Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain pulang ke Madinah mendirikan pesantren. Itulah dia pesantren Mustafawiyah. Diambil dari Mustafa, tertua di Sumatera dan terbesar santrinya di Mandailing Natal. Oleh sebab itu maka Islam. Oh, kalau begitu Abdul Somad ni anti kebinekaan, dah. Bukan berarti saya katakan Islam lain daripada Islam sunat. Enggak. Kita tak mengajarkan itu. Semua kawan kita, sahabat kita, mau Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha, semua kawan kita. Satu kampus, satu kantor, satu tempat perjalanan. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz Somad, kawan saya sama-sama kuliah Kristen sedang menikah di Hotel Pangeran. Boleh saya datang? Silakan kau datang. Terus nanti makannya kan ada di situ Muslim food. Kau makan di situ. Di sebelah kiri ada non-Muslim food. Tengok aja, jangan kau ikut makan. Selesai dia makan di Muslim food, singgah pula di non-Muslim food. Kenapa kau makan di situ? Itu kan non-Muslim. Enggak ada. Kau tak makan dagingnya Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Mana bisa? Ini ada jatasan. Waktu mengucapkan selamat, silakan. Selamat menempuh hidup baru ya. Selamat ya. Cukup. Tidak sampai situ. Barakallah lakuma. Itu bukan ucapan tuh dia.